Seperti kita tahu, kalau pada 28 Mei mendatang, klub terkemuka di Inggris, Manchester United, akan melakoni laga pramusim menghadapi tim ASEAN All-Star di Stadion Bukit Jalil, Malaysia, di mana pelatih asal Korea, Kim Sang-sik, yang membawa Vietnam juara Piala AFF resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala. Pemain-pemain terbaik telah disiapkan, dan Jay Itzes yang tampil mengesankan bersama timnas Indonesia dan juga Venezia musim ini digadang-gadang menjadi kandidat kuat sebagai kapten tim ASEAN All-Star. Selain itu, dengan melihat performa mengesankan para pemain Indonesia yang berkiprah di luar negeri, membuat pemain-pemain Indonesia akan ikut memanaskan bursa transfer musim depan. Lantas siapa saja? Mari kita ulas selengkapnya. Negara ASEAN hanya satu pemain saja. Baik. Okey. Kita mula dengan penjaga gol, Faiz. Penjaga gol kita bawa daripada Timor Leste. Yes. Penjaga gol yang mempunyai caps terbanyak untuk Timor Leste, Junildo. Yes. Okay. Centre back pertama kita nak bariskan daripada Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kapten dia? Yang juga sekarang ni kapten Venezia ni sekarang ni. Jay Itzes. Genoa. Dengan lantang, pengamat sepak bola Malaysia memilih Jay Itzes yang memang layak untuk menjadi pemimpin tim ASEAN All-Star versus Manchester United pada bulan Mei mendatang. Bukan tanpa alasan, karena Jay menjadi salah satu pemain belakang paling konsisten sejauh ini, baik bersama tim nasional Indonesia maupun bersama timnya Venezia. Selain pengamat sepak bola dari Malaysia, media Vietnam, The Tau247.vn, melaporkan bahwa Jay Itzes dinilai sebagai sosok paling layak untuk mengenakan ban kapten pada laga persahabatan tersebut. Jay Itzes yang kini bermain untuk klub Serie A Venezia telah menunjukkan konsistensi di level kompetitif tertinggi Eropa. Dengan pengalamannya bermain di hadapan striker-striker top dunia seperti Romelu Lukaku dan Lautaro Martinez, serta mencetak gol ke gawang Juventus dalam laga dramatis yang berakhir imbang, wajar jika namanya mengemuka sebagai pemimpin tim regional. Jay Itzes dinilai sebagai kandidat kuat kapten ASEAN All-Star pada pertandingan melawan Manchester United, tulis The Tau247.vn. Heartbeats pounding like a drum, can't slow down, the future's come. In the sky where we belong. Saat ini Jay Itzes juga dipercaya sebagai kapten di klubnya dan telah beberapa kali mengenakan ban kapten untuk timnas Indonesia. Keberadaan pemain seperti Jay Itzes dalam pertandingan melawan raksasa Premier League seperti Manchester United tentunya dianggap strategis, terutama untuk menghadapi nama-nama besar seperti Bruno Fernandes, Rasmus Højlund, dan Joshua Zirkzee. Tak hanya karena kualitas permainan, sosok Jay Itzes juga dinilai mampu menjadi simbol profesionalisme dan representasi sepak bola modern Asia Tenggara. Ia adalah satu dari sedikit pemain Asia Tenggara yang mampu bersaing secara reguler di kompetisi Eropa, sebuah prestasi yang memberikan kredibilitas tambahan terhadap kemungkinan dirinya menjadi kapten ASEAN All-Star. Namun keterlibatan Jay dalam pertandingan ini belum sepenuhnya pasti. Venezia dijadwalkan menutup musim Serie A pada 25 Mei 2025, hanya 3 hari sebelum laga kontra Manchester United. Jika mengikuti agenda itu, Jay baru bisa terbang ke Malaysia pada 27 Mei, hanya sehari sebelum pertandingan digelar. Jadwal yang padat tersebut menjadi tantangan tersendiri, mengingat timnas Indonesia juga akan menghadapi 2 laga penting di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan besar akan mempertimbangkan aspek kebugaran Jay Itzes agar tetap prima di laga resmi tersebut. Maka ada peluang besar jika sang pelatih memutuskan untuk tidak melepasnya ke laga eksibisi.
Meski demikian, banyak pihak meyakini bahwa kehadiran Jay Itzas setidaknya secara simbolik akan membawa dampak besar terhadap pamor pertandingan ini. Tim ASEAN All-Star sendiri belum mengumumkan skuad resminya, namun rumor keterlibatan pemain bintang seperti Itzas telah meningkatkan antusiasme publik dan menarik perhatian media internasional. Kehadiran Manchester United di Asia Tenggara juga menjadi ajang promosi yang luar biasa, baik bagi klub maupun persepakbolaan regional. Dengan mengandalkan figur pemain seperti Jay Itzas, laga ini diharapkan tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga momentum penguatan identitas sepak bola Asia Tenggara di mata dunia. Pemain Indonesia laris manis di bursa transfer Eropa. Tak bisa dipungkiri, dengan naiknya prestasi timnas Indonesia membuat para pemain yang ada kini juga merasakan sorotan yang cukup besar dari media. Dan kita juga harus ingat kalau pemain-pemain timnas Indonesia beberapa udah punya reputasi yang cukup bagus, sehingga impact-nya pun juga terasa bagi mereka. Nah, salah satu poin pentingnya adalah keterlibatan pemain-pemain timnas dalam rumor panas bursa transfer. Meski nggak seheboh soal transfer pemain bintang tim-tim top Eropa, akan tetapi tetap saja, bagi publik tanah air, ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena sebelum ini pemain timnas sebagian besar hanya berkutat di bursa transfer lokal, itu pun rata-rata free semua. Ya, sebelum ini kita udah happy duluan, ketika nama Kevin Dix per musim depan dipastikan akan berlabuh ke salah satu tim ternama Bundesliga, Borussia Mönchengladbach. Jelas bagi Kevin, ini adalah peningkatan karir yang pesat. Karena biar bagaimanapun, Bundesliga masuk ke dalam 5 liga top Eropa, dan Gladbach sendiri masih berpeluang besar untuk tembus zona Eropa musim depan. Kemudian ada Jay Itzas yang transfernya cukup menyita atensi publik Italia, sebab kapten Venezia itu kini banyak dikaitkan dengan beberapa tim ternama, dan Inter Milan disebut-sebut adalah kandidat kuat yang akan memenangkan perburuan ini, yang mana tim tersebut bersama Atalanta. Secara resmi sudah dikonfirmasi telah mengajukan tawaran resmi ke agen dari Bang Jai. Terlebih Simone Inzaghi selaku pelatih diketahui akan menjadikan Jay Itzas sebagai salah satu pilar penting di skema 3 back, menggantikan Francesco Acerbi serta Steven De Vrij yang telah termakan usia. Mads Silgers ditawar Bologna. Selanjutnya, yang gak kalah menarik adalah kabar soal Mads Silgers. Menurut laporan media Italia, Bologna kabarnya sudah mengirimkan penawaran personal ke agen Mads untuk join musim depan. Ya, Mads Silgers dianggap sebagai pengganti yang pas bagi John Lukumi yang dikabarkan akan hengkang. Meskipun musim ini penampilan Mads banyak tersendat lantaran cedera, akan tetapi secara potensi dan kemampuan, Mads dianggap cocok dengan gaya main Irosoblu, terlebih dengan usia yang masih muda. Mads dinilai sebagai investasi yang cocok untuk masa depan tim, dan secara jam terbang, Mads Silgers dianggap telah berpengalaman di level tertinggi, yang mana di Eredivisie Mads telah mencatat lebih dari 100 penampilan. Kemudian, Mads juga pernah main di kompetisi antar klub Eropa, seperti kualifikasi Liga Champions dan Conference League, serta bermain di ajang Europa League. Itulah kenapa Bologna siap menebus harga 11 juta euro yang dipatok Twente, dan melihat itu semua, Jay Itzas kabarnya mendukung penuh apabila Mads benar berlabuh ke Bologna, sebab di Italia Mads bisa menempa dirinya lebih keras sebagai seorang defender. Dan Italia dinilai cocok untuk belajar jadi bek kelas dunia, mengingat negeri Pisa dikenal kerap melahirkan bek-bek kelas dunia. City lights fade into dark, but our spirit lights a spark. With each beat the distance close, chasing what nobody knows. No more fear, just hold on tight. Feel the power. Dan terlepas dari apapun, semoga saja para pemain Indonesia bisa mendapatkan pelabuhan terbaiknya musim depan. Karena bagaimanapun dengan bergabungnya klub elit di Eropa akan meningkatkan skill pemain, dan tentu saja akan sangat berpengaruh pada performa timnas Indonesia di kancah internasional.